Angkatan bersenjata Yaman memberlakukan blokade laut di Pelabuhan Haifa sekaligus mendeklarasikan senjata baru sebagai peringatan tak langsung bagi militer Israel. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, hal itu diumumkan oleh juru bicara Brigadir Jenderal Yahya Sari dalam pernyataan resmi Senin 19 Mei 2025. Dalam postingan X, militer Yaman memperingatkan Israel di mana waktu hampir habis, menegaskan bahwa telah tiba waktunya bagi Yaman menggunakan persenjataan baru berupa rudal. Sementara itu, Sari juga mengumumkan telah memberlakukan blokade laut di Pelabuhan Haifa, menyatakan bahwa pelabuhan strategis yang dikuasai Israel itu sebagai target baru mereka. Langkah itu diklaim sebagai respons terhadap agresi Israel yang masih terus berlanjut dan bahkan meningkat terhadap Gaza, sekaligus imbas ditekannya kampanye kelaparan yang disebabkan oleh blokade bantuan. Sebagai informasi akhir, eskalasi ini menyusul keberhasilan penegakan blokade di Pelabuhan Eilat, di mana yang sukses menghentikan operasi Israel di bawah tekanan militer Yaman. Konfrontasi jarak dekat terjadi antara Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas dengan tentara Israel. Selain itu, kendaraan tempur militer juga diledakkan menggunakan peledak Shawash dan peluru tandem perlawanan. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, kabar itu diumumkan oleh Al-Qassam dalam pernyataannya pada Senin 19 Mei 2025. Lebih tepatnya, mereka mengumumkan telah melakukan penyergapan kompleks terhadap pasukan Israel. Lokasinya di daerah Al-Atatra di sebelah barat Beit Lahia di jalur Gaza Utara. Menyatakan bahwa Hamas telah menargetkan 3 kendaraan militer Israel dengan 2 alat peledak Shawash dan sebuah peluru tandem. Tak sebatas itu, mereka juga terlibat konfrontasi dengan pasukan Israel lainnya dari jarak dekat. Ditambahkan bahwa operasi tersebut mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dari pihak Israel, baik yang tewas maupun terluka. Sementara itu, Hamas juga melaporkan pendaratan helikopter untuk mengevakuasi korban luka pada hari sebelum. Unit penyamaran Israel diklaim gagal dalam misi mencapai para sandera. Khan Yunis dilaporkan menjadi target pertama dalam operasi skala besar IDF dalam operasi Gideon's Chariots. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, hal itu dilaporkan oleh seorang sumber dengan tanpa disebutkan namanya pada 19 Mei 2025. Sumber itu menyatakan bahwa unit penyamaran Israel yang menyamar dengan pakaian wanita menyusup ke sebelah barat jalan Salah al-Din di utara Khan Yunis berupa menjangkau tawanan Israel. Sumber juga mengonfirmasi bahwa unit Israel tersebut gagal dalam misinya untuk mencapai para tawanan tersebut dan justru membunuh Komandan Palestina Salah al-Din Ahmed Sharhan dari Brigade Al-Nashar Salah al-Din sebelum menculik istri dan anak-anaknya. Hal itu terjadi saat Israel memperluas perangnya di Gaza, meluncurkan invasi darat berskala besar yang dijuluki kereta perang Gideon. Tepat saat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk mengambil alih seluruh Gaza. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengumumkan akan mendistribusikan bantuan untuk jalur Gaza. Tujuannya untuk mencegah kelaparan massal yang dinilainya dapat mencoreng kelengkapan kemenangan militernya. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, hal itu diumumkan oleh Netanyahu dalam sebuah video yang dirilis di saluran Telegram pribadinya. Netanyahu menekankan bahwa para senator Amerika Serikat menyatakan akan memberikan semua bantuan yang dibutuhkan Israel demi memenangkan perang. Dengan syarat Amerika Serikat tidak mau menerima potret kelaparan di Gaza. Dengan begitu, Israel mengumumkan bahwa bantuan minimal harus didistribusikan di jalur Gaza untuk mencegah kelaparan massal di kalangan penduduk sipil. Pernyataan inilah yang memicu reaksi keras dari para menteri sayap kanan di pemerintahan Israel. Namun walaupun dibantu Amerika, Netanyahu juga mengancam bahwa sosok yang patut mengambil alih Gaza adalah Israel. Israel bak dikepung 3 negara yang memperingatkan akan memberikan tindakan konkret jika tak segera mengakhiri agresi di jalur Gaza. Mengutip Palestine Chronicle pada 20 Mei, hal itu diumumkan oleh sumber utama berbahasa Perancis pada Senin 19 Mei 2025. Lebih tepatnya dalam pernyataan bersama yang langka, para pemimpin Perancis, Inggris, dan Kanada memperingatkan tindakan konkret terhadap Israel termasuk sanksi.
jika Israel tidak segera menghentikan serangan militer yang sedang berlangsung di jalur Gaza dan mengakhiri pembatasan terhadap bantuan kemanusiaan. Dikabarkan bahwa pernyataan tersebut mencerminkan meningkatnya frustasi internasional terhadap tindakan Israel di Gaza, serta meningkatnya kekhawatiran atas semakin dalamnya bencana kemanusiaan dan pelanggaran hukum internasional yang berkelanjutan oleh Israel juga sekutunya Amerika Serikat. Selain itu, mereka juga menyatakan penolakan keras terhadap perluasan pemukiman Yahudi ilegal di wilayah tepi barat, serta mengutuk bahasa menjijikan yang digunakan baru-baru ini oleh anggota pemerintah Israel yang mengancam bahwa dalam keputusasaan mereka atas kehancuran Gaza, warga sipil akan mulai pindah. Israel dikabarkan setuju dan akan mulai membangun tembok berlapis di sepanjang perbatasan timur Yordania. Mengutip Al-Mayadin pada 20 Mei, rencana itu dikabarkan diusulkan oleh Menteri Keamanan Israel Katz. Terkini Kabinet Keamanan Israel dikabarkan telah menyetujui rencana Katz tersebut, di mana Israel akan mulai membangun penghalang keamanan berteknologi tinggi di sepanjang perbatasan timur Yordania untuk meningkatkan kehadiran Israel di lembah Yordan. Dikabarkan proyek ini akan menampilkan sistem pertahanan berlapis sepanjang 425 km atau sekira 264 mil, membentang dari Hamat Gadar di Palestina Utara yang diduduki hingga Samar Sans Utara Eilat. Mencakup penghalang fisik, sensor yang ditingkatkan, unit militer bergerak, dan infrastruktur komando. Dikabarkan rencana itu bertujuan untuk meningkatkan kehadiran Israel di lembah Yordan, serta pejabat Israel yakin hal ini akan menghalangi upaya Iran untuk memperkuat perlawanan dan mengirim senjata ke Palestina yang diduduki. Presiden Amerika Serikat Donald Trump lontarkan peringatan tegas kepada Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, di mana pilihannya adalah Israel segera akhiri perang di Gaza atau Amerika Serikat akan benar-benar meninggalkan Israel. Mengutip kabar ini, pada 20 Mei hal itu diumumkan oleh seorang sumber dengan tanpa disebutkan namanya pada Senin 19 Mei 2025. Dilaporkan bahwa Trump memberi Israel pilihan antara mengakhiri perang di Gaza atau Amerika akan meninggalkannya. Ia menambahkan bahwa tekanan Amerika Serikat untuk menyelesaikan kesepakatan di Gaza itu datang setelah tekanan teluk yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sumber itu juga menambahkan bahwa tekanan Amerika baru-baru ini signifikan dan jelas, di mana bahwa Israel sedang berusaha untuk mencapai kesepakatan yang mungkin menjadi yang terakhir kalinya. Perlu diketahui sebelumnya, Washington Post mengutip sumber informasi yang tidak disebutkan namanya melaporkan pada Senin 19 Mei bahwa para pembantu Trump telah menyampaikan pesan kepada Israel, menyatakan bahwa pihaknya akan benar-benar meninggalkan pemerintahan Netanyahu jika tidak segera menghentikan perang di Gaza. Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia.